Ya baik, kali ini saya akan melihat skripsi berjudul Penerapan Aplikasi Manajemen Surat dan Kemampuan Digital. Ada kata terhadap, agak lucu juga saya lihat ya. Biasanya kalau dia kata penerapan ya, penerapan katakanlah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi saya agak aneh melihat judulnya penerapan aplikasi mana penerapan titik-titik terhadap. Cobalah supaya jangan saya pun mungkin bisa salah ya. Coba kita lihat dulu apakah ada sebelum ini penelitian seperti ini terhadap ya. Kita Google saja supaya jangan kita salah. Kita Google. Nah, kita lihat ya, apakah ada judul penerapan titik-titik terhadap. Nah, kita lihat. Ini hampir sama, Politeknik Negeri Bali. Nah, ini ada sama judulnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang betul, yang ini ya. Ini penerapan ya. Penerapan. Ini kita lihat ya. Nah, ini kita ganti warnanya. Oke, nah ini yang betul, manajemen surat pada atau dalam. Makanya saya bingung judulnya, atau yang lain kita lihat jurnal. Nah, ini kita lihat jurnal yang lain ya. Di sini efektivitas aplikasi manajemen korporat, manajemen surat korporat berbasis sebagai penunjang. Nah, jadi saya bingung judul kamu ini ya. Kalau kita balik lagi, nah ini tidak ada seperti ini ya. Kalaupun kamu mau memakai seperti ini judulnya harus diganti menjadi pengaruh aplik AMS dan kemampuan digital terhadap efektivitas ADM, administrasi ya. Jadi saya judulnya aja heran lihatnya nih. Nah, pengaruh, kalau saya bikin judulnya pengaruh ya, kita cari lagi di Google ya. Kita cari di Google. Ini kita cari di Google. Nah kita lihat ganti pengaruh. Nah, ini yang paling mirip saya lihat. Di sini ada judulnya ya, kalau saya besarkan. Nah, ini saya besarkan, kita lihat judulnya pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas administrasi. Nah, ini ya, ini bisa. Nah, coba kita lihat lagi judulmu tadi. Kalau seandainya ini kan aplikasi, ini kan digitalisasi samanya nih, dan kemampuan digital ini juga hampir sama ya. Ya, bisa saja. Jadi, kalau menurut saya bagus ini disatukan, karena yang saya lihat ini hampir sama saja gitu. Antara digitalisasi ini kan hampir sama. Ya, kemampuan digital lebih baik dia menjadi penerapan atau menjadi pengaruh ya digitalisasi surat, atau ya aplikasi manajemen surat pun jadi digitalisasi manajemen surat, atau ini mau kita ganti yang lain boleh ya, kita buat lagi yang pengaruh aplikasi manajemen surat terhadap efektivitas administrasi. Nah, ini mungkin bisa ya, nggak usah ada lagi kemampuan digital
Karena kalau dia sudah perusahaan berani menerapkan manajemen surat, berarti kan tidak perlu kali kemampuan digital, hanya membuat surat, membaca surat, mengirim surat melalui digital. Tidak ada di situ kemampuan khusus ya. Jadi lebih bagus judul kamu itu ini. Ya, oke. Itu ya. Jadi ingat judul kamu tersebut ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau ini jadi judulmu, saya ketikkan di sini. Nah, ini kita ganti menjadi, nah, jadi judulmu pengaruh AMS terhadap efektivitas ADM. Nah, ya, ADM ini ya judulmu ya. Saya bikin di sini. Ini saya save. Oke. Nah, ini supaya enak, saya tidak lupa-lupa, jadi saya split dulu layarnya. Nah, kita lihat, ini saya geser ke atas, jadi saya tahu judulmu. Ini kita bawakan ke bawah. Nah, kita lihat dulu bab 1, membuat latar belakang. Dalam DKT terakhir, teknologi secara pesat, tanpa batas. Pengelola, ini juga ya aneh juga kalimat ini. Kalau saya lihat ini sampai titik, ini huruf kecil. Gimana ini? Apakah ini paragraf baru ataukah sambungan dari sebuah koma di sini? Ini dipindah ke atas. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, kan ini. Jadi ini sebenarnya dari sini bisa kita lihat ya. Jadi yang kamu ambil itu sebetulnya ini. Nah, digitali administrasi. Nah, ya. Udah pas itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ya, jadi kamu harus, kalau saya lihat ya, ini kamu buat kayak apa ya. Ini tidak ada, saya lihat hanya bicara-bicara saja. Ini kan tingginya volume, jumlah dokumen, saya nggak tahu, hanya cakap-cakap ini semua. Nah, lebih baik kamu buat di sini, kamu buat tabel. Jadi ada nampak memang betul-betul tinggi dokumennya. Nah, ini hanya cerita semua. Ya, cerita, tidak ada saya lihat. Hanya cerita-cerita. Yang kita pingin itu fakta itu terbentuk dia tabel, ada bentuk grafik ya. Ini hanya cerita-cerita semuanya. Nah, ini bahkan banyak teorinya ya. Jadi ini intinya kamu rubah. Jadi jadikan sebuah skripsi itu ya, sebuah skripsi itu harus mempunyai, khususnya dia di latar belakang ya, harus ada apa itu ya, fenomenanya apa ya. Ini udah betul kamu buat bahwa administrasi itu sangat penting sebagai urat nadi perusahaan dan sebagainya, tetapi fenomena itu harus ada fakta atau bukti. Nah, bukti tidak bisa hanya dicakap-cakapkan. Jadi untuk fakta, jadi faktanya untuk manajemen surat ini ya bisa kamu buat ya, tabel. Nah, tabel itu berisikan surat masuk atau surat masuk, surat keluar, ataupun apa namanya ya, surat masuk, surat keluar, dan satu lagi mungkin adanya kontrak dan sebagainya, itu selama tahun 2024 ya, 24. Jadi kamu bikin tabel, jadi sama contohnya seperti ini ya, kamu buat dia menjadi contoh. Ini tabel. Nah, ini kamu bikin judulnya. Ini bikin judulnya di sini.
eh, data AMS. Nah, ini walaupun tidak sebenarnya seperti ini ya, kamu kan nggak mungkin dikasih data yang sebenarnya itu. Nah, di sini yang kamu tampilkan adalah yang hasil kamu tanya-tanya informasi dengan pegawainya. Nah, di sini ya. Nah, di sini katakanlah, nah, ini data bulan Januari. Apa dibikin di sini surat masuk berapa, jadi surat masuk sekian, surat keluar sekian, kontra ada berapa atau apapun di Februari. Nah, bikin jadi nampak ada fenomena ataupun fakta yang, nah, di sumbernya ini ya, sumber kamu ketik sumber ya, sumber hasil interview awal dengan pegawai bagian administrasi. Nah, gitu aja tahun 2025 ya. Jadi saya yakin dia tidak akan mengasih tahu apa suratnya, cuman jumlah-jumlahnya mungkin dia bisa kasih tahu kira-kira segini, kira-kira segini. Jadi nampak dia bahwa AMS itu memang dipakai, ada datanya, ada faktanya ya, tidak bisa hanya ini kemampuan, ini nggak usah keterampilan teknologi, tak ada ini. Kalau hanya aplikasi manajemen surat tidak perlu keterampilan yang teknologi yang tinggi sekali ya, itu karena dia sudah sistem. Kalau sistem kita hanya mengikuti, kita tidak menciptakan di situ ya. Nah, yang perlu satu lagi ini efektivitas administrasi, apa buktinya? Nah, bisa kita cari contohnya administrasi. Kita lihat di tadi yang kita lihat. Nah, di sini dia menampilkan pendahuluan ya. Nah, ini dia, tengok nih, ini kan ada kata fenomena yang terjadi. Ya kan, dia lihat dia di sini. Nah, dia tampilkan, karena ini berbentuk jurnal, dia tidak ada menampilkan fakta-fakta, dia hanya cerita, berbeda dengan skripsi atau karya ilmiah, tesis, dan sebagainya. Nah, efektivitas bagaimana? Nah, bisa kita cari yang lain, contoh yang memang dia, ini kalau ini jurnal, ini juga jurnal ya, kita taruh ini kita lihat, ini kayaknya skripsi. Ini enggak, ini pelayanan pelanggan. Kita lihat yang lain. Nah, ini kita lihat, ini ada, ini jurnal juga ya, abstrak skripsi. Nah, ini nggak bisa kita lihat. Coba ya, kita coba cari di ChatGPT dulu ya. ChatGPT kita buka, kita lihat apa saja fenomena dan fakta empiris dari variabel efektivitas mana dia tadi, efektivitas apa, administrasi. Nah, kita ketik di ChatGPT administrasi. Kita cari. Tumpang tindih tugas, lambatnya proses pengambilan tugas, fakta empirisnya di sini ada penelitian Yuliana. Nah, kalau sekiranya kita suruh, dia dari koma kita bikin dan berikan tabel berupa tabel untuk sebuah perusahaan fiktif. Nah, sebagai fakta empiris. Oke, kita lihat. Nah, kita suruh dia. Nah, seperti ini. Nah, kamu lihat di sini ya, ada fenomena umumnya akibat prosedur panjang. Nah, duplikasi kurangnya
Nah, PT contohnya ya. Nah, ini bisa di sini. Ini saya paling setuju yang ini. Indikator, ada proses surat, target, realisasi. Nah, ini semua nanti kamu buat tentunya hasil wawancara awal, nanti kamu tulis di sininya. Sumber. Nah, bagian nggak usah kamu tuliskan wawancara, tetapi bagian administrasi PT PLN. Nah, jadi memang ini tidak fakta sebenarnya ya. Bisa dari wawancara tahun 2025 umpamanya ya. Bisa saja kita kan ini kira-kira kan kita bisa nanya-nanya. Kita tanya begitu ya. Kita tanya kira-kira kalau rata-rata proses surat masuk berapa hari targetnya. Nah, ya bisa kita tulis persennya. Bisa juga kita buat di sini ada keterangan umpamanya terlalu lama ya, ini kan bagus, ada tabel angka-angka yang menunjukkan ya. Jadi menurut saya tinggal kamu perbaiki saja ya. Saya tidak perlu panjang-panjang seperti ini, hanya cakap-cakap. Saya itu yang ada buktinya, ada memang ya. Ya jangan hanya jadi judul kamu buat menjadi pengaruh AMS terhadap efektivitas administrasi. Barangkali itu saja dulu kamu perbaiki bab 1 segera, bab 2, bab 3. Nah, yang paling penting juga kamu ikuti buku panduan ini. Panduan mengenai penulisan bab 1, bab 2. Lihat diri buku yang ini. Panduan penulisan skripsi tahun 2024. Di sini ada, kita lihat, nah ini pedoman penulisan proposal skripsi. Jadi nggak capek saya mengulang-ulangnya aja gitu ya. Nah, ini ada pedoman penulisan skripsi ya. Barangkali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.